Untuk tutorial kali ini kita akan sharing sedikit tentang berbagai macam variables yang bisa dipakai di robot framework, dan tentu saja basic variables yang akan saya bagikan akan sangat bermanfaat juga untuk penggunaan dasar di robot framework tersendiri. Saya akan bikin satu file baru untuk sesi kali ini. Mungkin copy paste dari file robot sebelumnya. Saya bikin satu file namanya parse.robot. Mungkin saya tidak perlu yang baru. Jadi untuk yang belum melihat video sebelumnya terkait pengetahuan dasar robot framework, silahkan dilihat terlebih dahulu agar tidak bingung di sesi kali ini. Baik, untuk variables di robot framework secara general ada 3 yang bisa kita pakai. Pertama, tipe scalar, di mana scalar itu nama variable, single variable name and then with single value. Jadi satu variable lalu value-nya 1. Untuk dictionary kita coba buat satu dictionary namanya plains. Mungkin kita bikin satu key, mungkin US, dimana isinya Boeing. Lalu ada Europe, dimana isinya Airbus. Sebagai contoh seperti itu. Mungkin untuk yang sudah familiar dengan Java sebelumnya, atau mungkin yang sudah familiar dengan Python juga, di Java itu ada istilahnya hash map. Jadi kalau dictionary itu konsepnya satu variable di dalamnya ada keys, dan masing-masing key memiliki value-nya masing-masing. Itu untuk dictionary. Berikutnya ada list, atau mungkin yang biasa disebut array in general. Untuk array kita pakai notasinya add untuk deklarasi di bagian variable sini. Misalnya kita untuk list kita coba mobil. Untuk mobil itu ada sedan, ada pick up, ada apa lagi ya, misalnya hatchback, contoh aja seperti itu. Nah, kalau list berarti satu variable ini dia ada langsung ada value-nya, jadi dia tidak ada key. Itu perbedaan mendasarnya dari dictionary. Nah, dan list juga selalu startnya menggunakan indeks ke 0, jadi bukan indeks ke 1. Jadi sedan ini indeks ke 0, pick up indeks ke 1, hatchback indeks ke 2, dan juga seterusnya jikalau makin banyak isi value-nya. Nah, saya akan buat satu test case untuk kita coba panggil variables tersebut. Saya pakai tag this aja untuk menjalankannya. Untuk yang mungkin belum tahu seperti apa cara menjalankan penggunaan tagging di robot framework, bisa lihat video saya sebelumnya terkait penggunaan dasar robot framework. Terus berikutnya kita akan coba panggil nama adalah name. Oke. Lalu kita show ke konsol, jadi supaya muncul tulisannya di konsol ketika kita run. Oke, kita coba menggunakan penggunaan dasar running di robot framework, robot min the results, lalu min include tag this, lalu posisinya ada di dalam folder test. Ini di-show-kan nama adalah John Paul sesuai yang tertulis di sini. Bagaimana kalau misalnya kita memanggil dictionary? Nah, kalau panggil dictionary, caranya kurang lebih sama seperti kita panggil scalar ya. Cuma yang membuat berbeda adalah ketika kita memanggil masing-masing key yang ada di dictionary. Oke. Mungkin yang line nomor 15 akan saya jadikan komen terlebih dahulu. Kita coba panggil dictionary plans. Seperti yang dilihat, kalau kita panggil dictionary, nama dictionary-nya dalam hal ini plans, maka dia akan menunjukkan isi key dan value dari dictionary plans tersebut. Jadi dalam hal ini ada US sama dengan Boeing,
Terus di sini ada Europe sampai dengan Airbus. Nah, bagaimana kalau kita mau mengambil spesifik salah satu aja? Misalnya kita mau ngambil isi dari US. Jadi akan saya jadikan komen dulu untuk sebagai pembanding. Jadi nama dictionary plants dot nama key-nya. Jadi misalnya kita mau ngambil key US, maka nanti akan muncul adalah Boeing. Ini saya bedakan awalannya supaya tidak bingung. Oke. Seperti itu. Tapi untuk dictionary ada cara lain juga kalau kita mau memanggilnya. Itu ada di dalam dokumentasi robot framework terkait collections, di mana collections adalah built-in library yang pasti terinstall ketika menginstal robot framework itu sendiri. Nah, untuk dictionary ada banyak keyword yang kita bisa pakai untuk mengolah dictionary itu sendiri. Misalnya ya, convert to dictionary apabila kita memiliki array atau list, atau copy dictionary apabila kita sudah punya satu dictionary tapi kita pengen membuat kopiannya supaya yang dictionary awalnya tidak terganggu, atau juga keyword-keyword lain. Nah, di dictionary ini ada hal-hal yang biasanya sering dipakai, saya pribadi sering pakai untuk keperluan testing. Misalnya ada dictionary should contain item. Nah, kalau dictionary should contain item, kita baca dokumentasinya. Di sini kita harus memberikan argumen nama dictionary-nya apa. Berarti itu adalah si plants. Lalu key-nya apa? Misalnya kita key-nya itu US. Lalu value-nya apa? Boeing. Nah, fungsi dari keyword ini, dictionary should contain item ini, untuk memastikan bahwasannya dictionary plants betul memiliki item key US dan value-nya Boeing. Jadi kalau kita jalankan, dia akan pass. Tapi bagaimana kalau kita memberikan value, salah satu dari key atau value-nya ini salah? Misalnya saya memberikan notasi AB seperti itu ya. Jadi di dalam saya dengan seperti ini, berarti saya berharap di dalam dictionary plants memiliki key AB dan value-nya Boeing. Nah, ketika kita jalankan, maka dia akan memberikan kita fail. Di sini dia juga akan beritahu kenapa fail, karena dictionary yang kita maksud tidak mengandung key AB. Nah, selain itu juga ada satu lagi di bawahnya, dictionary should contain key. Kalau tadi dictionary should contain item, di mana kita harus lempar key dan value. Jadi kita memang memastikan di dalam dictionary tersebut ada key dan value yang dimaksud. Kalau dictionary should contain key, ya kita itu hanya ingin memastikan bahwasanya key-nya saja. Jadi kita tidak peduli dengan value-nya, tapi kita hanya ingin memastikan bahwasanya key-nya betul ada. Lalu yang berikutnya itu ini should contain value. Kalau tadi key-nya saja, yang ini value-nya saja. Dan juga ada kebalikannya, should not contain. Jadi kita ingin memastikan bahwasanya di dictionary itu tidak ada key tersebut atau tidak ada value tersebut. Nah, terus kalau tadi kita kalau mau memanggil dictionary yang awal seperti ini, dia akan tunjukkan semua isinya. Di sini juga ada get dictionary items ya dari collections ini. Jadi kalau get dictionary items fungsinya kurang lebih sama seperti ini. Jadi kita panggil variable plants, lalu nanti akan ditunjukkan semua isinya apa. Kalau kita pakai ini juga fungsinya kurang lebih sama, get dictionary items. Kita panggil nama dictionary-nya yaitu plants. Lalu di sini ada pilihan mau sort keys atau tidak. Jadi mau disorting nih, misalnya ini US and Europe. Jadi nanti disorting ketika dimunculkan true or false. Nah, di sini di dokumentasinya ditulis sort keys sama dengan true. Nah, ini memberikan indikasi bahwasannya by default keyword ini
membuat source keys itu sama dengan true. Jadi kalaupun kita tidak lempar value passing variable source keys, by default dia sudah true. Jadi kalau kita jalankan ini harusnya tidak ada masalah. Nah, seperti itu. Ya. Harusnya kalau kita jalankan dia harusnya pass, tidak ada yang fail. Gitu. Nah, kenapa kenapa dia nggak memunculkan apa-apa? Ya dia pasti tidak memunculkan apa-apa karena kita tidak lock isinya. Bagaimana kalau kita memunculkan isinya? Kita bikin aja variable. Misalnya saya bikin variable show get dictionary items plants, lalu show ini yang saya lock. Oke. Ya. Nah, isinya kurang lebih seperti ini. EU Airbus US board. Jadi kurang lebih sama kalau kita memanggil langsung variabelnya. Ya. Cuma ini bedanya karena saya ada kata-kata awalannya pesawat adalah, jadi pesawat adalah baru dimulai seperti itu kurang lebih. Nah, berikutnya dari dictionary itu ada juga cara kalau kita mau get from dictionary. Kalau misalnya kita mau ngambil isi Boeing, kita pakai cara yang ini, dimana nama dictionary dot nama key-nya. Cara berikutnya juga ada, yaitu menggunakan get from dictionary. Jadi kalau ini kita pakai get from dictionary seperti itu. Lalu nama dictionary-nya apa? Planes. Okay. Lalu nama key yang mau kita ambil apa? Misalnya kita mau ambil US, berarti ini kita ketik US. Okay. Tidak ada masalah. Nah ini lagi di sini tidak akan memunculkan apa-apa karena memang tidak kita lock. Jadi kita kasih satu variable show untuk tampung value-nya, value return dari keyword tersebut. Lalu kita lock, show, munculkan ke konsol, jadi biar muncul di konsol. Pesawat adalah Boeing, yang ini. Lalu yang kedua itu adalah isi adalah Boeing, yang ini. Jadi caranya sama, ada banyak cara untuk mendapatkan satu tujuan. Jadi dengan ini caranya sama. Nah ini saya satukan jadi biar enak. Seperti itu. Dictionary itu sendiri ya masih banyak keyword-keyword lain yang kita bisa pakai nih untuk dictionary, mengolah isi dari dictionary. Nah tentu saja dictionary itu juga ada remove from dictionary, ada juga set to dictionary untuk kita memasukkan value-value baru. Contohnya seperti ini, misalnya planes itu saat ini hanya ada US dan EU atau Europe. Nah misalnya kita mau nambah satu isi dari dictionary itu, contoh satu dictionary, nama dictionary-nya apa? Planes. Lalu apa yang mau ditambah ke dictionary itu? Misalnya saya bikin satu lagi ID, di mana ID kita punya pesawat PTDI, pabrikan pesawat Indonesia. Lalu setelah set to dictionary, berarti nanti isi planes yang tadinya hanya US dan EU saja, maka akan bertambah, ada satu lagi. Nah ini akan kita coba. Oke, ini kita akan lock pesawat adalah bukan ini kita akan lock isi dari planes sebelum proses set to dictionary, lalu kita lock lagi di bawah setelah proses lock dictionary, set to dictionary. Oke. Nah ini jadi yang pertama, isi dari planes hanya 2, US dan EU. Lalu setelah dijalankan script yang di baris ke-26 dan kita lock, maka isi planes sekarang bertambah, ada US, EU, dan ID. Nah, gimana kalau misalnya kita mau remove dari dictionary? Itu juga sangat memungkinkan. Jadi caranya kurang lebih sama seperti set to dictionary, cuma perbedaannya adalah kita cukup
berikan atau passing di argumennya itu key yang mana mau kita remove, seperti yang tertulis di dokumentasi ini ya. Sebagai contoh, di sini remove from dictionary. Nama dictionary-nya apa, lalu key yang mana yang mau kita remove. Contoh misalnya kita mau remove yang key US. Nah, setelah kita remove, kita coba log, berarti di sini ekspektasinya hanya ada EU dan ID saja, sisanya. Kita coba jalankan. Ya. Yang pertama pesawat adalah hanya ada 2, lalu yang berikutnya ada 3, US, EU, dan ID. Lalu setelah menjalankan script yang ke-29, hanya ada sisa EU dan ID. Jadi itu kurang lebih cara kita panggil atau olah dictionary. Mungkin ini saya buat di sini nama test case-nya. Oke, nah lalu selanjutnya bagaimana kalau misalnya kita ada keperluan untuk membuat dictionary ataupun variabel di dalam test case. Nah, kalau tadi kan kita memang declare di bagian variables. Nah, kita bisa declare atau buat dictionary atau variables baru itu di dalam test case dengan cara set variable dan create dictionary command. Jadi ini saya disable. Saya bikin test case baru. Oke. Pakai tagging this seperti biasa. Untuk jalankan, saya akan buat satu variabel namanya mungkin binatang. Oke. Set variable misalnya kucing. Oke. Nah, dengan cara seperti ini kita buat satu variabel baru di mana namanya binatang dan isinya kucing. Nah, ini baris ke-34 dan baris nomor 8 itu sama maknanya. Cuma cara buatnya atau cara deklarasinya berbeda. Karena ini kita membuat di bagian variables, robot framework sudah tahu apapun yang ditulis di sini berarti yang di sebelah kiri itu adalah nama variablesnya, sementara yang di sebelah kanan itu adalah value dari variables tersebut. Tapi ketika kita udah masuk ke dalam test case atau keywords, kita harus kasih tahu variabel yang di sebelah kiri itu mau diapakan. Apakah itu fungsinya cuma menampung value seperti yang ini, atau memang kita mau bikin satu variabel baru, misalnya seperti ini, set variabel kucing. Jadi kalau kita mau panggil, kalau cara manggilnya sih sama saja. Jadi misalnya show binatang, lalu panggil variabelnya, terus kita log ke konsol supaya terlihat seperti itu, binatang. Oke. Maka nanti akan muncul show binatang kucing sesuai dengan apa yang telah dideclare. Nah, sama kalau kita mau declare dictionary di level test case atau keywords, kita juga harus melakukan hal yang sama. Jadi contoh, misal saya bikin satu dictionary namanya cars. Nah, saya buat dictionary. Nah, itu ya, commandnya itu create dictionary. Nah, kalau udah buat command create dictionary, kita bisa langsung isi value-nya. Misalnya di Europe ada BMW, di US ada Ford sebagai contoh. Seperti ini juga boleh. Nah, ini konsepnya sama seperti ini. Atau kita bisa buat dictionary kosong. Saya bikin satu dictionary baru, misalnya motor, dictionary. Oke. Tapi
saya tidak langsung define key and value-nya, tapi sudah ada variable dictionary di mana dalam hal ini motor. Nah, step berikutnya kalau kita mau masukkan key baru dari dictionary, kita bisa menggunakan set to dictionary ini. Jadi bisa aja di next step set to dictionary. Oke. Dictionary apa yang mau diisi? Motor. Misalnya seperti itu. Apa aja isi dari motor? Misalnya motor bebek, ada isinya Supra. Lalu misalnya ada motor matic, isinya misalnya Beat. Seperti itu. Nah, jadi ini kurang lebih cara bermain di dictionary dan juga variabel. Dan masih banyak hal lain yang bisa kita mainkan di sini sesuai dengan yang tertulis di collections library ini ya. Jadi banyak hal yang bisa kita mainkan. Nah, itu tentang variabel dan dictionary. Nah, kita coba sekarang ke array, latihan list atau array ya, karena tentu saja banyak istilah di sana, di mana kalian yang lebih familiar silakan digunakan. Untuk list kita udah ada satu variable list namanya mobil, di mana isi dari mobil adalah sedan, pickup, dan hatchback. Jadi kalau kita log isi mobil adalah tadi namanya adalah mobil, seperti itu. Lalu kita log ke console, isi adalah sedan, pickup, dan hatchback. Nah, sama seperti dictionary, list itu bisa kita mainkan juga isinya. Pertama, append to list, di mana append to list itu sama seperti set to dictionary, jadi kita menambahkan value baru di dalam list tersebut. Lalu ada combine list, kalau misalnya kita punya lebih dari satu list tapi kita mau combine jadi satu aja. Terus juga ada count values in list, kalau kita mau melakukan perhitungan di dalam list itu ada berapa value. Dan masih banyak juga yang lainnya, misalnya seperti list should contain sublist, list should contain value, dan lain sebagainya. Masih banyak banget di sini. Ya, ini bisa kita mainkan di sini karena penamaan keywordnya juga sangat straightforward, sangat human readable, dan dokumentasinya juga bagus banget di sini. Itu enaknya dari robot framework menurut saya. Oh ya, untuk list sendiri selain ada append to list, dia ada insert to list. Perbedaannya adalah kalau insert to list kita menspesify value baru yang diisi itu posisinya di indeks keberapa. Kalau append to list, dia pasti menambahkan value-nya di bagian paling belakang. Misalnya seperti ini, di list mobil ada sedan, pickup, dan hatchback. Jadi kalau saya tulis append to list mobil, apa yang mau ditambah, misalnya off-road contoh aja. Oke. Lalu ketika kita log, maka di bagian paling belakang setelah hatchback ini maka akan ada tambahan off-road seperti ini jadinya. Jadi ini yang sebelumnya sedan, pickup, hatchback, maka yang berikutnya setelah append to list baris 45 akan ada tambahan sedan, pickup, hatchback, off-road. Nah, sementara insert to list sama konsepnya, cuma kita kasih indeks. Itu value yang baru itu mau di posisi keberapa. Bisa saja kita value baru itu kita maunya di antara sedan dan pickup, berarti nanti posisinya di indeks ke 1 karena sedan kan indeks ke 0, berarti nanti yang value barunya di indeks ke 1, kurang lebih seperti itu. Nah, itu tentang list. Nah, selain itu dictionary atau list dia bisa isinya macam-macam juga. Jadi dictionary bisa ada isi dictionary lagi, sementara list juga dia bisa aja isi list lagi, atau bahkan di dalam dictionary ada list, di dalam list ada dictionary, itu sangat possible. Jadi contoh, saya buat satu tambahan banyak isi gitu ya. Oke. Kita bikin satu dictionary, misalnya
ada satu list negara, di mana di negara ini ada satu value namanya Indonesia gitu. Nah, di Indonesia setelah buat list negara, saya buat list province, di mana province itu isinya adalah nama dari provinsinya, misalnya DKI, ibu kotanya Jakarta Pusat. Lalu nanti ada misalnya Jabar, ibu kotanya Bandung. Lalu misalnya Sumbar, ibu kotanya Padang. Nah, ini kan dua hal yang berbeda, tapi kita bisa lakukan seperti ini. Append to list, negara, di mana di dalam list negara tambahkan province. Jadi semua isi dari si province ini ada di negara gitu. Jadi kalau kita lock isi dari list negara, maka kurang lebih seperti ini isinya. No keyword. Mohon maaf, lupa keywordnya. Harusnya create list dan create dictionary. Sorry guys. Nah, kita coba buka isi dari list negara sebelum append province ya, supaya terlihat perbedaannya. Nah, isi dari list negara itu Indonesia, lalu ketika dieksekusi line nomor 55, berarti isi dari list ada Indonesia, lalu di dalamnya ada dictionary province di dalam list itu sendiri, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, gimana sih caranya? Misalnya kita mau ngambil dari negara, di mana negara itu kan ada province. Nah, di dalam provinsi itu mau ambil isi yang DKI, berarti caranya log spesifik DKI, berarti panggil nama listnya. Setelah panggil nama listnya, kita mau panggil indeks ke-1. Kenapa indeks ke-1? Karena indeks ke-0-nya itu isinya Indonesia. Nah, kita mau spesifik ke indeks ke-1, yaitu province. Ya. Di sini kita bisa pakai seperti itu. Negara indeks ke-1. Kita coba jalankan. Spesifik DKI ya ini. Ya. Ini yang pertama, isinya Indonesia dulu, lalu yang kedua isinya ada Indonesia dan dictionary province. Lalu yang ketiga saya mau ngambil spesifik DKI. Nah, DKI itu kan ada di dalam dictionary itu. Nah, ini saya lock dulu nih spesifik DKI negara indeks pertama. Nah, indeks pertama itu kan isinya dictionary, di mana dictionary itu isinya masih banyak. Nah, berarti maka dia jadinya seperti ini isinya. Nah, kalau kita mau ngambil spesifik di DKI, berarti tinggal sama seperti kalau kita mau panggil dictionary key pakai dot, berarti nanti tinggal kita gabungkan aja dot DKI ya, maka nanti dia akan munculkan spesifik DKI Jakarta Pusat. Jadi dari list kita ambil indeksnya dulu, indeks pertama dalam hal ini, lalu dari dalam indeks itu, di mana indeks pertama itu isinya adalah dictionary, kita ambil key DKI, maka kita akan menemukan spesifik DKI isinya adalah Jakarta Pusat. Kurang lebih seperti itu. Nah, hal yang sama bisa kita lakukan juga seperti tadi, misalkan ada list di dalam dictionary, atau dibalik, ada dictionary di dalam list, dictionary di dalam dictionary, dan juga list di dalam list. Itu bisa kita olah sesuai dengan keperluan testing kita. Saya rasa cukup sampai di situ terkait perkenalan jenis variables yang ada di Robot Framework. Sampai jumpa di sesi berikutnya.